Piala Dunia baru mulai, tapi 3 saham ini mulai masuk radar investor. Nike, Coca-Cola, dan Visa. Nike punya jersey yang diburu oleh semua para fans. Coca-Cola punya panggung konsumsi global, dan Visa ada di belakang setiap transaksi. Tapi masalahnya, event besar nggak otomatis bikin saham naik. Jadi pertanyaannya bukan cuma saham apa yang kena efek Piala Dunia, tapi mana yang dampaknya benar-benar bisa masuk ke bisnis dan mana yang cuma ke bawah hype. Halo semuanya, balik lagi di X-Talks. Seperti yang udah kalian lihat nih, gue udah pakai baju jersey Jepang. Artinya kita hari ini bakal ngomongin soal Piala Dunia. Dan gue, Corina, akan ditemenin sama XTB Elite Manager, Joe. Hai Joe. Joe, kalau lihat Piala Dunia dari kacamata investor nih, kan banyak orang mungkin langsung mikir, wah ini sih pasti bullish dong, karena kan ini buat brand-brand besar. Tapi menurut lo, cara lihat itu harus kayak gimana sih? Jadi menurut gue itu jangan mulai dari hype-nya ya, tapi dari jalur uangnya. Di Piala Dunia, uang itu memang bergerak lewat beberapa jalur. Ada apparel, ada dari konsumsi, dari travel, hotel, tiket, iklan, dan juga transaksi digital. Nah dari situ baru kita bisa bertanya nih, perusahaan mana kira-kira yang benar-benar punya exposure langsung ke jalur itu. Jadi ya bukan sekedar brandnya kelihatan muncul di stadion atau di iklan gitu ya? Iya benar, jadi brand visibility itu penting ya. Tapi investor itu juga butuh bukti. Apakah exposure itu bisa bantu revenue perusahaannya? Apakah marginnya ikut membaik? Atau guidance manajemennya jadi lebih kuat? Nah kalau jawabannya nggak kelihatan di angka, itu kan artinya masih cerita aja ya, belum bisa dibilang katalis. Nah, di episode kali ini nih kita bakal bahas 3 saham yang menarik buat dipantau dalam konteks Piala Dunia nih. Ada Nike, ada Coca-Cola, terus juga ada Visa gitu kan. Nah, tiga-tiganya menarik nih karena jalur uangnya beda-beda. Kalau Nike itu kan dari jersey ya dan sportswear. Coca-Cola itu dari konsumsi dan juga sponsorship. Visa itu dari transaksi. Oke, mungkin kita mulai dari yang paling kelihatan dulu kali ya, kayak yang Nike mungkin? Iya, dan exposure Nike ini memang di Piala Dunia itu besar ya, karena mereka pegang beberapa tim besar, contohnya kayak Brazil, Prancis, Inggris, Portugal, dan juga Amerika Serikat. Dan di toko resmi online mereka juga ada beberapa varian jersey Piala Dunia yang udah kelihatannya sih sold out ya. Terutama untuk tim-tim besar dan versi tertentu. Nah ini mungkin yang menurut aku tuh bikin ceritanya menarik gitu ya. Kan produknya ramai, brandnya tuh ya kayak tadi kelihatan di mana-mana, tapi kok sahamnya malah lagi turun dalam banget nih. Betul, jadi Nike itu sekarang ada di sekitar area $40. Ya ini turun lebih dari 75% dari all time high-nya. Jadi market memang sekarang belum melihat Nike itu sebagai saham yang punya cerita recovery yang bagus. Kenapa marketnya tuh masih sekeras itu buat Nike? Karena kalau kita lihat fundamental Nike ini sebenarnya bisa dibilang belum cukup bersih. Karena di Q3 fiskal 2026 revenue Nike itu $11,3 miliar. Ya, jadi secara headline itu flat. Ya, earning per share-nya atau EPS-nya itu 35 sen. Memang beat ekspektasi, tapi gross margin-nya itu turun sekitar 130 basis points ke 40,2%. Guidance Q4 juga masih lemah, sales-nya diperkirakan akan turun lagi 2-4%. Jadi walaupun ada angka yang nge-beat gitu ya, market tuh masih fokus ke masalah si margin dan juga growth gitu kan? Iya betul, dan Nike juga lagi dalam proses nih kan sebenarnya ya, turn around di bawah CEO Elliott Hill. Jadi Piala Dunia ini penting untuk Nike, tapi bukan juga bisa dibilang kayak obat ajaib gitu ya, tapi lebih disebut kayak ujian lah buat Nike. Ujian tuh maksudnya gimana tuh? Nah jadi kalau di Piala Dunia, kalau demand jersey-nya tinggi kan ada exposure brand global tinggi juga. Dan kalau campaign mereka ini agresif, harusnya ada tanda-tanda perbaikan untuk performance perusahaannya. Tapi investor kan nggak cukup ya, cuma lihat oh jersey-nya sold out gitu. Mereka pengen taunya demand ini cukup besar nggak buat bantu revenue Nike gitu kan. Marginnya membaik nggak? Inventory perusahaannya lebih sehat nggak? Guidance manajemennya jadi lebih confidence nggak nih ke depannya gitu.
Jadi kalau orang biasa nih ya cuma lihat dari luarnya kan mungkin gampang banget mikir, wah jersinya sold out nih berarti sahamnya pasti bagus. Padahal belum tentu begitu ya. Nah ya itu betul, jadi kebanyakan mungkin investor mikirnya gitu ya. Tapi itu yang perlu kita perbaiki. Jadi jersey sold out itu sinyal, tapi sinyal itu belum sama dengan bukti. Bukti tetap harus muncul di laporan keuangan. Kalau dari sisi valuasi tuh gimana Jo? Karena kan kalau setelah turun sedalam itu pasti banyak yang mulai mikir dong ini udah murah atau belum gitu. Nah kalau ngomongin valuasi, forward PE-nya Nike itu sekarang di sekitar 17-18 kali. Ya, jadi secara historis kalau kita lihat ke belakang, Nike itu sering trading di atas angka tersebut. Ya, dividend yield-nya juga sekarang sudah mendekati 3,7% dan mereka itu punya track record panjang menaikkan dividen. Kedengarannya menarik ya. Menarik banget, tapi jangan berhenti di sini ya. Jadi valuasi murah bukan otomatis ada opportunity. Kadang saham tuh murah karena market memang belum percaya aja sama recovery-nya. Jadi earnings berikutnya juga pasti udah penting banget kan ya? Iya penting, earnings 30 Juni ini bisa jadi momen penting ya buat Nike. Kalau ada tanda demand, Piala Dunia mulai masuk dan guidance membaik, market bisa mulai melihat Nike dengan angle atau perspektif yang berbeda. Tapi kalau misalnya angkanya melemah nih, berarti hype Piala Dunia belum cukup nih untuk mengubah cerita Nike. Oke, kita masuk ke saham kedua gitu ya, ke Coca-Cola. Ini kan brand yang rasanya selalu ada gitu setiap kali di Piala Dunia, bener nggak Jo? Dan sebenarnya juga bukan baru-baru ini ya, Coca-Cola juga udah punya stadium advertising di Piala Dunia itu dari tahun 1950. Lalu resmi jadi sponsor FIFA World Cup sejak 1978. Jadi ini bukan sponsorship musiman gitu, hubungannya memang udah lama ya puluhan tahun. Oke, berarti ya Coca-Cola ini bukan cuma numpang rame doang lah ya, mereka ini emang udah bagian dari istilahnya ekosistem si Piala Dunia itu. Ya betul, dan brandingan mereka ini kan muncul nggak hanya di stadion, tapi ada di broadcast, ada di fan zone, campaign global, sampai activation kayak trophy tour. Jadi Powerade juga kan bagian dari Coca-Cola nih ya. Dan mereka juga cukup relevan untuk masuk ke kategori sports drink. Tapi karakter saham Coca-Cola ini kan beda banget dong dari Nike ya kan? Beda ya, jadi kalau Nike itu lebih ke recovery story, kalau Coca-Cola itu lebih ke quality defensive story. Jadi bisnisnya ini sebenarnya udah stabil dari awal, Q1 2006 mereka solid. Revenue-nya beat ekspektasi, organic revenue-nya itu naik 10%, volumenya juga naik 3%. Dan comparable EPS-nya itu di 86 sen. Jadi sebelum Piala Dunia pun ya memang bisnisnya tuh sehat gitu kan? Iya, dan itu poin pentingnya. Piala Dunia buat Coca-Cola bukan penyelamat gitu ya, tapi lebih cocok disebut sebagai moment amplifier. Karena bisnisnya dasarnya itu udah kuat dan event global sebesar ini itu memang bisa memperkuat visibility dan konsumsi dari brand ini. Amplifier ini nih menurut aku tuh menarik banget lah ya, karena kan orang minum Coca-Cola nggak cuma di stadion doang gitu. Betul, orang nonton di rumah, restoran, bar, di fan zone ya, hotel, convenience store, di mana-mana lah ya bisa dibilang. Jadi Piala Dunia ini memang menciptakan momen konsumsi berulang selama lebih dari sebulan. Dan Coca-Cola kan juga punya distribution network global nih untuk menangkap momen ini. Jadi kalau Nike masih harus membuktikan recovery-nya, Coca-Cola ini berarti lebih kayak brand yang udah kuat dan ya dapat panggung tambahan aja dari Piala Dunia. Nah tepat ya, jadi ini yang bikin Coca-Cola menarik buat tipe investor tertentu. Jadi mereka bukan saham yang biasanya dicari buat lonjakan cepat, mereka ini lebih ke compounding, brand power, dan konsistensi. Nike juga butuh Piala Dunia itu untuk bantu cerita recovery ya, Coca-Cola beda. Biasanya bisnisnya udah solid dan Piala Dunia lebih seperti pengeras suara lah ya, global untuk brand yang memang sudah kuat. Coca-Cola juga kan terkenal dari sisi dividennya, betul nggak? Ya, Coca-Cola ini juga termasuk ke dividen aristokrat ya, jadi bisa dibilang bahkan mereka ini sudah menaikkan dividen lebih dari 60 tahun berturut-turut. Ya, Berkshire Hathaway juga masih megang nih saham Coca-Cola dalam jumlah besar sejak Warren Buffett masuk di akhir tahun 80-an. Oke. Jadi angle-nya bukan cuma Piala Dunia, tapi kualitas bisnis jangka panjangnya juga. Betul, Piala Dunia ini katalis tambahan lah pokoknya dibilangnya, dan alasan orang suka Coca-Cola biasanya karena brandnya kuat, distribusi globalnya, cash flow-nya stabil, dan tadi yang seperti yang di-mention dividennya juga konsisten. Earning berikutnya juga tetap penting dipantau dong.
Iya penting untuk dipantau ya, karena dari situ kita bisa lihat apakah ada momentum konsumsi dan komentari manajemen mulai mencerminkan efek dari event besar ya seperti Piala Dunia. Sekarang kita lanjut mungkin ke Visa kali ya. Menurut gue ini yang paling gak obvious. Kalau orang mikirnya Piala Dunia biasanya ya balik lagi tadi kayak ada jersey, minuman, tiket, dan lain-lain gitu ya. Jarang yang langsung mikir soal payment network. Nah ini posisi Visa ini menarik banget ya, karena mereka tuh nggak perlu jual jersey kayak Nike gitu kan, dan juga nggak perlu jual minuman atau kelola stadium, tapi bisa dibilang semua itu terjadi ada di belakang gitu ya Visa di transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi selama orang belanja ya berarti Visa bisa ikut kena efeknya kan? Iya betul, jadi beli tiket, booking hotel, makan di restoran, beli merchandise ya, istilahnya kayak tadi beli Nike, beli Coca-Cola, transaksi online lintas negara. Banyak aktivitas itu lewat dari jaringan Visa, dan Visa juga kan punya hubungan resmi ya dengan FIFA sebagai official payment technology partner. Bahkan dari awal pembelian tiket masuk ya udah masuk ke Visa berarti kan? Iya, jadi di awal fase penjualan tiket, Visa itu jadi sistem pembayaran eksklusif. Jadi Visa bukan baru muncul saat orang datang ke stadion, mereka udah ada, masuk dari awal fan journey. Nah kalau dari sisi angka bisnisnya tuh gimana nih Jo? Oke, jadi kalau misalnya dari angka Q2 fiskal 2026 untuk Visa itu cukup solid ya. Net revenue itu di 11,2 miliar atau bisa dibilang juga naik 17% secara year over year. Cross border volume-nya naik 12%, payments volume-nya juga tumbuh. Ya, ini metrik yang relevan banget nih buat Piala Dunia sekarang. Karena Piala Dunia itu kan emang event yang cross border banget lah ya. Iya, dan ada wisatawan internasional juga kan, travel spending, hotel, restoran, e-commerce, dan merchandise. Jadi kalau Coca-Cola menang dari konsumsi fisik, menurut saya sih Visa menang dari aliran pembayaran. Dan model bisnis Visa ini kan berbeda juga lah ya. Mereka kan ya bukan perusahaan yang emang harus produksi barang gitu. Betul, jadi Visa itu bisa dibilang asset light ya. Mereka bukan bank yang memberikan kredit langsung seperti lender. Mereka hanya jaringan pembayaran. Jadi ketika volume transaksi naik, operating leverage mereka itu juga bisa sangat kuat. Itu alasan kenapa saham seperti Visa ini sekarang dihargai premium oleh market. Tapi berarti ekspektasinya juga udah tinggi dong. Ya ini sisi yang juga perlu kita perhatikan bersama ya. Visa bisnisnya udah kuat tapi marketnya juga udah tahu tentang hal ini. Jadi investor harusnya bisa lihat ya apakah growth-nya masih cukup kuat untuk menjustify valuasinya. Visa juga nggak harus menjual apa-apa nih ke fans Piala Dunia karena mereka cukup duduk aja di belakang transaksi gitu kan, dan dalam event global seperti ini posisi di belakang layar justru itu bisa sangat kuat. Selain Piala Dunia nih, apakah ada katalis lain? Ada ya, jadi katalis lainnya itu Visa Direct Transactions tumbuh kuat. Manajemen approve buyback 20 miliar dolar dan guidance full year itu dinaikkan ke low double digit sampai low teens growth. Jadi sama kayak Coca-Cola, Visa bukan bergantung pada Piala Dunia aja. Ya, momentum bisnisnya itu memang sudah ada. Lalu turnamen ini bisa dibilang jadi akselerator tambahan. Jadi 3 saham ini ya beda-beda semuanya lah ya. Nike tadi lebih ke turnaround, Coca-Cola lebih ke defensive compounder gitu ya. Visa lebih ke transaction engine gitu. Iya betul, jadi itu rangkuman yang pas ya Corina ya. Dan justru karena angle-nya beda, cara menilainya juga kita nggak bisa samakan. Oke, thank you so much Jo. Mungkin sebelum closing kita perlu kasih catatan penting dulu ya. Karena tema Piala Dunia ini kan gampang banget bikin orang FOMO, ya nggak? Iya, dan ini juga harus jelas karena event sebesar ini tuh nggak otomatis bikin saham itu langsung naik ya. Dan Piala Dunia ini tentunya bisa jadi katalis, tapi yang menentukan tuh tetap kita harus lihat dari earnings-nya, margin, guidance, dan juga ekspektasi market. Oke, jadi bukan cuma sekadar brandnya muncul di Piala Dunia terus udah pasti sahamnya bagus gitu kan? Iya, nggak bisa kayak gitu. Jadi investor itu harus pokoknya tanya 3 hal. Pertama, exposure ke Piala Dunia ini benar-benar material nggak buat bisnisnya. Kedua, kita tanyakan dampaknya itu bisa kelihatan nggak di laporan keuangannya gitu kan. Dan yang ketiga, market itu udah price in belum? Kalau jawabannya belum jelas, berarti jangan buru-buru ambil kesimpulan. Iya, jadi di Piala Dunia itu kita bisa menggunakan momen ini sebagai lensa untuk menemukan peluang ya.
bukan sebagai satu-satunya alasan untuk beli saham. Oke, jadi 3 saham yang menarik dipantau dalam konteks Piala Dunia tadi ada Nike, ada Coca-Cola, dan juga ada Visa tadi ya. Terus kalau Nike punya cerita turnaround yang demand jersey-nya ini ramai, Coca-Cola punya brand power yang dan fundamental yang solid gitu ya. Visa juga punya exposure ke transaksi global yang sering nggak kelihatan di permukaan. Dan semuanya juga punya resiko ya, kita harus bisa melihat resiko yang ada juga. Jadi Nike memang harus membuktikan recovery-nya dulu nih ya, untuk tetap berjalan. Coca-Cola juga harus tetap menjaga volume dan marginnya, dan Visa tentunya harus mempertahankan growth di tengah ekspektasi market yang udah cukup tinggi. Oke, thank you so much Jo udah nemenin aku ngobrol-ngobrol hari ini. Nah, menurut kalian ya, dari 3 saham ini mana yang paling menarik dari Nike, Coca-Cola, atau Visa? Coba tulis di kolom komentar ya. Nah, buat yang mau mulai investasi saham global, saham-saham seperti Nike, Coca-Cola, dan Visa tersedia di platform XTB. Untuk nasabah baru, ada juga promo deposit spesial yang bisa dicek lewat link yang ada di description box. Atau nanti aku sematin di komen ya. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten lainnya dari XTB. Follow juga sosial media XTB Indonesia buat update analisa pasar dan info promo terbaru. Dan seperti biasa, semua pembahasan hari ini bersifat edukasi dan informasi, bukan ajakan beli atau jual aset apapun. Tetap lakukan riset sendiri sebelum mengambil keputusan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!